Jadi pada saat situasi sulit seperti ini, saya rasa adalah situasi yang baik untuk semua pihak, dari direct insert, perusahaan asuransinya dan reasuransinya untuk mereview kembali, untuk membeli kapasitas asuransi reasuransi itu secukupnya, gitu ya. Secukupnya ini yang benar-benar dibutuhkan, gitu. Yang sifatnya gimmick itu mungkin sudah perlu kita lupakan. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi dalam program Podcast TV Asuransi. Hari ini kita bersama-sama dengan tamu pembicara kita, yaitu Pak Delil Khairat. Apa kabar, Pak? Baik sekali, Pak Edi. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Delil bergabung dengan kita. Pak Delil ini adalah Direktur Teknik Operasi Indonesia Re. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbincang dengan beliau seputar masih tentang hardening market di reasuransi global dan asuransi global dan dampaknya bagi Indonesia. Kita berharap bahwa pengetahuan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Delil akan membuka wawasan kita lebih luas lagi bahwa yang terjadi di dunia ini juga berpengaruh bagi Indonesia, dan nantinya nasabah asuransi bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh, itu bisa langsung atau tidak langsung. Nah, saya akan mulai langsung dengan Pak Delil, Pak. Ya. Bapak pengalamannya luar biasa di dunia reasuransi global dan sekarang di Indonesia. Ada yang bisa dibandingkan, Pak, dunia dengan lokal ini seperti apa, Pak? Ya, market asuransi lokal Indonesia sebenarnya adalah bagian dari komunitas asuransi reasuransi global sebenarnya ya. Hanya saja tentu setiap market satu dan yang lain punya keunikan masing-masing begitu ya, dan memiliki tingkat maturity, advancement yang berbeda-beda. Ada yang market yang sudah sangat maju, ada yang mungkin sedang-sedang saja, ada yang masih tertinggal begitu. Nah, saya mengkategorikan Indonesia barangkali sebagai market yang masih sedang-sedang saja begitu ya, belum terlalu maju, tidak juga terlalu tertinggal. Jadi artinya masih banyak yang harus kita catch up, kita harus kejar untuk bisa menjadi market asuransi yang lebih mature, lebih berkembang seperti negara-negara lain begitu. Pak Delil, tadi Bapak sampaikan bahwa Indonesia marketnya bagian dari market global. Betul. Nah, sekarang dengar-dengar di asuransi global pasar mereka itu terjadi hardening, Pak. Ini berdampak ke kita? Oh iya, tentu saja. Jadi kita mencatat bahwa market hardening ini sudah terjadi sejak kuartal kedua tahun 2018. Jadi sudah 4 tahunan ya. Dan market hardening ini paling tidak dicirikan oleh 3 hal utama. Yang pertama, kenaikan harga gitu ya untuk kapasitas asuransi dan reasuransi. Kemudian penyusutan kapasitas, berkurang kapasitasnya. Yang ketiga adalah terjadinya pengetatan term on condition dari kontrak-kontrak asuransi dan reasuransi. Dan itu sudah terjadi 4 tahun terakhir begitu ya. Di global 4 tahun terakhir. Di global sudah 4 tahun terakhir. Di kita sudah ada dampaknya sejak kapan, Pak? Di kita saya melihat ada delay dampaknya gitu ya. Jadi selama 4 tahun terakhir tentu sedikit banyak ada pengaruhnya ke pasar reasuransi dan asuransi dalam negeri. Tetapi saya melihat dampak itu tidak sepenuhnya ditransmisikan dari luar ke dalam. Akhirnya pada renewal Januari 2023 yang lalu, sepanjang November dan Desember 2022, kita melihat ada koreksi, ada adjustment yang signifikan di market dalam negeri, begitu ya. Jadi saya melihat ini pertama karena memang market hardening di luar berlanjut, di luar kapasitas terus menyusut, begitu ya, terutama untuk line of business property dan kapasitas untuk natural catastrophe. Banyak pemain luar yang pull out atau mungkin mengurangi kapasitas secara signifikan untuk dideploy di kawasan kita. Kemudian kenaikan harga masih terus berlanjut dan pengetatan term on condition. Nah, delay di Indonesia kemudian juga dipengaruhi adjustment yang signifikan di 1/1 renewal terakhir juga dipengaruhi oleh situasi dalam negeri. Ada 2 hal. Yang pertama,
bahwa kita melihat ada satu pemain utama reasuransi lokal yang leading reinsurer di lokal yang practically pull out dari market di pertengahan bulan Desember. Dan ini meninggalkan lubang yang besar sekali, lubang kapasitas yang besar sekali yang harus digantikan oleh reinsurers lain. Itu berarti penyusutan kapasitas secara mendadak begitu ya di tengah hiruk pikuk renewal 2023 dan kemudian bahwa faktanya pada tahun 2021-2022 result local reinsurer itu juga memburuk sebenarnya. Di tahun 2021 hampir semua perusahaan reasuransi menutup bukunya dengan negatif begitu ya. Ini menunjukkan bahwa hard market dari luar tidak sepenuhnya ditransmisikan sampai pertengahan tahun 2022 dan juga menunjukkan bahwa kekuatan local reinsurance market untuk mengabsorb exposure dari dalam negeri sekaligus dalam rangka menahan gempuran kenaikan harga dari luar negeri sudah berakhir. Mereka sudah tidak lagi punya kemampuan untuk mengabsorb perbedaan term itu. Akhirnya mau tidak mau pada 1 Januari 2023 renewal November-Desember, maka adjustment itu harus dilakukan anyway gitu ya. Adjustment itu tidak hanya masalah harga, tetapi masalah struktur treaty, kapasitas dan struktur treaty agar struktur itu menjadi lebih sustainable, lebih balance antara insurer dan reinsurer dan tentu juga pengetatan term and condition. Begitu Pak Edi. Jadi ketika tidak langsung ditransmisikan, ini yang menahan adalah reinsurer lokal. Reinsurers lokal. Begitu, reinsurers lokal. Jadi kalau di 2020-2021 tadi resultnya negatif bukan semata-mata karena faktor pandemi, tetapi ada kemungkinan karena mereka menahan. Betul. Jadi begini, di 4 tahun terakhir, hampir 5 tahun sekarang, overseas reinsurers sudah terus menaikkan harga, gitu ya. Dan di tahun kedua, ketiga dari hard market itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa result overseas market itu membaik dengan kenaikan harga itu. Tetapi di Indonesia, kalau kita lihat portfolio treaty non-life Indonesia at market level gitu ya, maka dalam 10 tahun terakhir, saya melihat hanya 2 tahun saja kita pernah positif. 8 dari 10 tahun atau 4 dari 5 tahun terakhir selalu negatif. Jadi ini ada anomali antara market luar dan market dalam negeri, begitu. Jadi pada saat yang di market luar sudah mulai naik, kita justru semakin melandai turun. Betul. Artinya koreksi yang kita lakukan belum memadai. Adjustment yang kita lakukan belum memadai. Belum sesignifikan yang terjadi di luar, begitu. Sehingga sekarang dirasakan oleh setting company, perusahaan asuransi kita adalah ketika renewal tahun ini, mereka menghadapi kondisi kenaikan harga, pembatasan kapasitas itu tadi yang terjadi. Betul. Nah, kalau di 2 tahun sebelumnya, Pak, kalau yang langsung ke placement ke reasuransi global, berarti sudah mengalami koreksi harga? Mereka sudah mengalami koreksi harga, sudah mengalami koreksi perbaikan struktur treaty, sudah mengalami pengetatan term and condition. Sehingga bagi teman-teman, bagi kami misalnya, Indonesia Re, karena kami juga membeli kapasitas retrosesi di luar, dan juga teman-teman ya direct insurer yang directly membeli kapasitas keluar sebagai tambahan dari kapasitas lokal, kami most likely di renewal 1/1/2023 ini kami hanya terpengaruh oleh harga saja. Gitu ya, kenaikan harga memang tidak bisa kita hindari pergerakan market begitu ya, supply and demand. Tetapi kami tidak lagi bermasalah dengan struktur, tidak lagi dengan term and condition. Jadi untuk Indonesia Re secara spesifik kita bayar harga lebih mahal, tetapi capacity yang di-provide ke kita sama, tidak ada perubahan struktur dan tidak ada juga pengetatan term and condition. Karena sudah terjadi sebelumnya. Udah dilakukan sebelumnya ya. Iya, secara gradual begitu, ya. Nah, kalau kita bicara portofolio di industri asuransi umum Indonesia, banyak nggak sih Pak yang terpapar langsung dengan atau berhubungan langsung dengan reasuransi global industri kita? 3 besar line of business kita adalah properti, motor, dan kredit, gitu ya.
Kredit itu masalah kita saja karena tidak ada kapasitas luar gitu ya. Ini topik yang besar. Kita skip saja. Kemudian properti dan motor. Motor tidak terlalu memerlukan kapasitas luar yang besar karena kita lihat motor sum insurednya juga berapa sih mobil paling mahal, nggak terlalu besar. Jadi yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu kapasitas besar dari luar itu adalah properti. Begitu ya. Selain properti itu secara individual risk, range of sum insurednya juga lebar dari yang kecil sampai yang sangat besar, triliunan rupiah. Tapi jangan lupa kita sitting on ring of fire Indonesia. Kita menghadapi net cat exposure yang juga besar, yang juga memerlukan backup dari luar, begitu Pak. Jadi properti yang paling penting Pak. Jadi perusahaan asuransi umum di Indonesia yang memang portofolio besar di properti terpengaruh secara besar juga ya. Betul. Dan kalau kita bicara reasuransinya, mereka juga sebagian langsung lari ke reasuransi global atau mereka via reasuransi lokal baru reasuransi lokal yang retrosesi? Tergantung pada size of portfolionya Pak Edi. Untuk pemain sangat besar, joint ventures yang risiko-risiko mereka juga besar sekali, maka mereka mengkombinasikan antara kapasitas dalam negeri dan luar negeri. Ya. Tetapi untuk kebanyakan market kita, pemain small and medium size, mereka sepenuhnya bisa mengandalkan kapasitas dari dalam negeri. Jadi ini bervariasi dari satu company ke yang lain, Pak. Nah, tadi kan struktur, kemudian harga mau nggak mau naik, semua naik. Mau nggak mau. Tapi kalau kita bicara kapasitas ini cukup kita ya? Jadi, kapasitas. Lagi-lagi secara umum general kapasitas menyusut, begitu ya. Tapi bagaimana dampaknya terhadap individual insurer dan reinsurer itu tentu berbeda-beda, begitu ya. Indonesia Re, kami bisa mempertahankan kapasitas sama dengan tahun lalu, tapi bayar lebih mahal, gitu. Tapi ada teman-teman yang lain, reinsurer maupun insurer yang mengalami pemotongan kapasitas, begitu ya. Atau mungkin mereka bisa mendapatkan kapasitas tetapi sulit untuk memplace menjadi 100%, begitu ya. Artinya sudah deal leading term dengan leading reinsurernya, kan harus mendapatkan panel lain nih dari reinsurer lain. Untuk mencukupkan 100% juga tantangan tersendiri tahun ini. Jadi itu menjadi indikasi yang kuat bahwa memang ketersediaan kapasitas menyusut di market, begitu Pak. Kalau Indonesia Re sudah siap-siap dari 2-3 tahun lalu ya, Bapak melihat nggak bagaimana pasar asuransi kita? Apakah mereka sebagian besar sudah menyiapkan diri atau mereka kaget ketika renewal untuk tahun ini? Bervariasi juga Pak Edi. Jadi ada yang sudah siap begitu ya dengan situasi ini, mereka well informed. Teman-teman yang punya panel dari luar tentu mereka sudah well informed dan sudah merasakan di periode renewal sebelumnya. Dan market lokal yang tidak terlalu terekspos dengan kapasitas luar punya reaksi yang berbeda-beda. Ada yang cukup alert gitu ya, lalu mempersiapkan diri. Ada juga yang agak terlambat Pak Edi gitu ya. Jadi mungkin agak underestimate situasi tahun ini begitu. Jadi tidak terlalu siap. Kemudian mungkin tidak approach leading reinsurernya early enough, sudah Desember baru mulai approach, sehingga agak struggling menyelesaikan, memfinalisasi program treaty-nya. Bervariasi Pak. Jadi kalau Desember udah terlambat ya sebenarnya? Sudah terlambat karena ada situasi salah satu reinsurer lokal, leading reinsurer yang pull out, tidak memprovide capacity at all. Di Desember itu juga somehow unpredictable Pak, gitu ya. Jadi mungkin ini membuat teman-teman yang semula cukup optimis sebenarnya bahwa renewal mungkin akan tough, tapi sebelum trompet tahun baru dibunyikan semua sudah fully placed. Nah itu meleset Pak, karena ada faktor ini, ada yang pull out ini, dan dia cukup signifikan. Dia leading banyak treaty begitu ya. Jadi banyak di setiap treaty itu lobang yang ditinggalkan tidak hanya 30-40%, bahkan ada yang 60-70%. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya reinsurer ini lead treaty Anda 60%, begitu dia pull out gitu ya, maka 60% ini harus dicari penggantinya begitu. Dan di saat-saat terakhir itu nggak gampang. Di saat-saat terakhir nggak gampang begitu. Ya, last minutes. Nah, kalau kita bicara penonton kita nih yang juga para nasabah asuransi, itu mereka bisa terdampak langsung ya?
di perusahaan yang tadi itu, yang mengalami kejadian seperti itu? Iya, iya. Jadi tentu ini kan mekanisme market biasa ya Pak Edi. Kalau kita bisa pahami ini dengan teori ekonomi sederhana, supply and demand saja sebenarnya. Ketika supply menyusut begitu ya, dan demand katakanlah ceteris paribus stay gitu situ, maka tentu akan ada perubahan term and condition, harga biasanya naik begitu ya. Dan di situasi yang ideal mestinya hard market dari luar itu sepenuhnya diteruskan ke lokal, ke level reinsurer lokal, insurer lokal juga meneruskan ke direct insure tertanggung langsung. Jadi mestinya normalnya begitu sehingga mekanisme itu bisa bekerja baik begitu. Nah, kalau harga naik oke lah. Yeah. Saya sebagai nasabah bisa harga naik saya mau bayar. Tetapi kalau kapasitasnya ternyata tetap nggak ada. Jadi begini, kita ini sebenarnya situasi yang biasa kita hadapi begitu ya. Kalau supply komoditi tertentu menyusut, harganya mahal, kita sebagai konsumen biasanya secara terpaksa ataupun tidak, sadar ataupun tidak, terpaksa melakukan penyesuaian pola belanja kita. Dan itu tidak hanya masalah harga kan Pak. Yeah. Selama market ini katakanlah soft, supply berlimpah dari satu komoditi, kita cenderung mungkin cenderung berlebihan begitu ya, membeli sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar kita perlukan. Demikian juga dengan kapasitas asuransi. Jadi ketika soft, perusahaan asuransinya juga suka ngasih diskon, suka ngasih ekstra tambahan apalah cover begitu, yang sesungguhnya mungkin tidak benar-benar kita perlukan. Jadi pada saat situasi sulit seperti ini, saya rasa adalah situasi yang baik untuk semua pihak, dari direct insert, perusahaan asuransinya dan reasuransinya, untuk mereview kembali, untuk membeli kapasitas asuransi reasuransi itu secukupnya, gitu ya. Secukupnya ini yang benar-benar dibutuhkan gitu. Yang sifatnya gimmick itu mungkin sudah perlu kita lupakan. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mengurangi dampak kenaikan harga yang sedang terjadi ini Pak Edi. Jadi begitu. Orang Indonesia terkenal dengan adaptif ya. Gampang menyesuaikan diri. Betul. Mudah-mudahan nggak jadi masalah ya. Mestinya. Saya pernah menulis di sebelum renewal ini, di salah satu artikel yang kita publish di website Indonesia Re sebagai bagian dari komunikasi kami ke market. Saya katakan di situ, kita andaikan kita mungkin harus belajar kepada emak-emak begitu ya, ibu-ibu rumah tangga yang ketika mau lebaran, mau tahun baru, ketika harga barang pokok naik, mereka tetap bisa belanja, mencukupi kebutuhan keluarganya dengan mungkin budget yang nggak bertambah dari suaminya begitu. Nah, Lebaran tetap menikmati, ada opor, ada rendang dan sebagainya gitu, walaupun harga naik. Kita mungkin perlu belajar dari ibu-ibu itu. Jadi kita punya kemampuan untuk mengadjust. Tidak hanya harga, banyak hal, quantity, quality dan sebagainya bisa kita adjust begitu. Jadi in the end, kalau kita bicara ke nasabah, sebenarnya nasabah tidak terlalu merasakan dampak harga dinding ini. Akan merasakan Pak. Kita harus jujur kepada market bahwa akan merasakan gitu ya, karena ini adalah situasi market yang harus harus kita tanggung bersama-sama. Tapi kalau kita pikirkan, inilah esensi dari asuransi sebenarnya Pak Edi. Esensi asuransi itu adalah gotong royong. Ketika di satu bagian dunia, kalaupun itu jauh di luar Indonesia, terjadi kesulitan, banyak klaim sehingga perlu pasokan premi lebih besar, maka kita yang merupakan bagian dari komunitas asuransi reasuransi global itu mau tidak mau juga harus turut berkontribusi membayar lebih. Tetapi yakinlah market itu bekerja dengan cukup baik sebenarnya, sehingga karena di Indonesia tidak terjadi net cat yang besar dalam 2-3 tahun terakhir, koreksi harga dan term condition di Indonesia tidak sebesar di market yang terjadi loss besar. Misalnya Amerika, karena di akhir Oktober 2022 terjadi typhoon Hurricane Ian gitu ya, yang besar sekali sampai 55-60 billion US dollar gitu ya, hampir menyamai Hurricane Katrina di tahun 2006. Maka di situ koreksi harganya gila-gilaan Pak, sampai di atas 100%.
gitu ya. Di pasar sana di ya? pasar sana gitu ya. Kita di sini range-nya antara 15 sampai 35%. Yeah. Di Korea misalnya di pertengahan tahun lalu terjadi banjir besar di Seoul ya. Dan tahun ini saya dengar dari teman-teman market luar di Korea koreksi marketnya harganya antara 80 sampai 100% juga. Jadi kita berkontribusi tapi tidak separah tentu market yang terkena dampak langsung. Secara begitu, langsung. Pak. Ya. Nah, Pak Delil, hard market, kemudian soft market, ini siklus sebenarnya ya? Itu siklus. Siklus ya? Iya. Tapi kita nggak bisa prediksi siklus ini berapa tahun gitu, nggak ada ya? Jadi memang ada anomali dengan hard market kali ini, Pak. Yang kali ini sampai 5 tahun itu memang jarang sekali, mungkin belum pernah terjadi ya. Yang bisa awet sampai hampir 5 tahun ini, Pak. Saya melihatnya faktor pandemi COVID juga bermain di sini. Karena kalau misalnya siklus hard soft itu terjadi karena dinamika tingkat loss saja, biasanya paling lama bertahan 2 tahun, Pak. 1 tahun itu udah mulai menurun magnitude-nya, kemudian soft lagi begitu ya. Tapi ini sampai 5 tahun masih bertahan, bahkan intensitasnya di renewal 1-1 terakhir kok menaik juga gitu. Saya rasa ada kontribusi dari COVID. Karena COVID ini diawali dengan krisis kesehatan sebenarnya. Di situ juga sudah menaikkan tingkat klaim dari medical, dari health, dari mortality, life. Kemudian ternyata krisis kesehatan ini diikuti pula oleh krisis ekonomi. Nah, kita lihat sekarang ekonomi belum membaik, supply chain terganggu, inflasi tinggi bahkan di negara Eropa dan Amerika, dan juga interest rate juga tinggi. Dan ini adalah kombinasi makroekonomi yang tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga ini juga turut menekan performa industri asuransi dan reasuransi, Pak Edi. Nah, kalau kita sekarang melihat pandemi sudah relatif terkendali, Cina sudah melepaskan kebijakan zero COVID-nya. Betul. Kemudian juga beberapa negara cakupan vaksinasi sudah makin membaik. Betul. Meskipun perekonomian tahun 2023 ini diperkirakan masih agak lemah. Betul. Tapi kalau kita berharap ini sudah akhir dari pandemi, kemudian kita berharap tahun ini nggak ada kejadian katastrofi yang luar biasa. Ada kemungkinan tahun depan sudah mulai membaik kondisi market kita? Agak sulit diprediksi, Pak. Saya juga bukan makroekonomis ya. Tapi saya melihat misalnya World Bank masih agak pesimis terhadap tahun 2023. Kalau tidak salah seminggu 2 minggu lalu World Bank menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi dunia ya. Nah, kemudian spesifik ke Indonesia, kita punya tahun politik di tahun 2024. Jadi kalaupun tidak memburuk, Pak, hard market ini tidak semakin naik, mungkin akan melandai memang, tetapi saya merasa koreksinya belum akan cepat, Pak. Gitu. Tahun 2023 mungkin kita masih merasakan hard market begitu ya. Mungkin saja kalau tidak ada terjadi sesuatu yang luar biasa, magnitude-nya tidak sebesar last 1-1 renewal, tapi saya rasa sampai 1-2 tahun ke depan mungkin kita masih berada di environment yang disebut sebagai hard market. Begitu. Bisa berarti 6 tahun ya? Mungkin saja. Tapi saya juga tidak menjamin, Pak. Dan kita nggak berharap itu terjadi. Kita tidak berharap itu terjadi, tapi ya itu mungkin yang perlu kita antisipasi anyway, begitu. Jadi meskipun sekarang baru awal tahun, tetapi seluruh industri asuransi kita, reasuransi harus siap-siap untuk tahun depan. Kondisinya belum tentu membaik. Betul. Dan masyarakat sebagai nasabah, sebagai orang terakhir yang terkena dampaknya juga harus siap-siap bahwa menghadapi risiko kenaikan harga premi. Yang kedua, ada kemungkinan pembatasan. Sehingga tadi yang Bapak sampaikan, gimmick-gimmicknya itu lupakanlah. Gitu kita kembali ke core-nya aja. Anda butuh asuransi itu apa yang perlu diproteksi itu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Delil Khairat atas ngobrolnya. Kita singkat dan padat ini luar biasa. Nah, itulah penonton TV Asuransi, ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Delil Khairat. Jadi kita nggak tahu sampai kapan hardening market reasuransi global ini akan terjadi, dan sampai kapan dampaknya akan sampai ke Indonesia, kita nggak pernah ada yang tahu. Karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Delil Khairat, ada banyak faktor yang membuatnya. Kalau di awal hardening ini adalah murni katastrofi,
kemudian ternyata di 3 tahun terakhir ada pandemi, dan ini 2 hal ini kemudian berkelindan saling mempengaruhi sehingga sampai sekarang kita masih menghadapi kondisi ini. Dan bersyukurlah kita di Indonesia karena baru tahun ini kita menghadapi dampak secara terasa gitu ya, karena seharusnya dari 2019, 2020 mungkin kita sudah merasakan tapi belum. Dan kita berharap tahun depan kondisinya akan membaik, meskipun mungkin tidak langsung membaik 100%, tapi pelan-pelan melandai, itu yang tadi sampaikan Pak Deli Khairat. Dan itulah akhir perbincangan kita. Pak Deli Khairat, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Edi. Saya berharap kita akan sering ngobrol-ngobrol seperti ini untuk memberikan insight kepada masyarakat kita, baik industri asuransi maupun masyarakat tertanggung kita. Dan saya akhiri, sampai jumpa lagi di Bincang-Bincang TV Asuransi, podcast TV Asuransi seperti ini, dengan tema dan narasumber yang juga sangat menarik di masa yang datang. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa lagi.